إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ثم إلى جميع الملائكة المقربين ثم أولياء الله ربنا إلى مغاربها بريابا ثم إلى حضرة جميع ثم إلى مسيح عبد القادر الجيلاني وتصلى سره ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا مشايخنا بالخصوص الشيخ فاطمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Suara saya cukup jelas Bapak Ibu ya. Saya belum bisa bicara keras karena belum fit saya. Suara saya cukup jelas Bapak Ibu. Tolong dikomentari di kolom chatting. Kita masuk jilid yang ketiga, surat Al-Hijr, tafsir Al-Jailani. Anda bisa buka halaman ke 8. Kita baca pembuka surat dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Wa ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam mundzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Illa man istaraqa sam'a fa asma'ahu shihabun muhin.
wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatsna fiha min kulli syai'im mauzun wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum wa arsalna riyaha lawakiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakumu wa ma antum lahu bikhazinin wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu warithun wa laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustakhirin wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Pembuka surat. Tampak jelas bagi ahli tauhid dan ma'rifat yang sudah teguh dan tentram serta mencapai tingkat tahqiq dan yakin bahwa ketika tampak kepada orang yang taklid dan talwin yang masih sering berubah dan berganti, hatinya bimbang dalam himpitan perkiraan dan praduga, tanda-tanda keberserahan ahli tauhid yang menyerahkan seluruh urusan mereka pada Allah dan mereka menyaksikan tanda-tanda keseimbangan serta ciri-ciri ridho dan keberserahan yang tampak pada ahwal, sifat, dan perbuatan ahli tauhid tersebut. Mereka ingin untuk menjalani keberagamaan seperti mereka, berakhlak dengan akhlak mereka seperti ahli tauhid, karena mereka belum mantap dan teguh dengan tradisi dan praduga yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka merasakan ada guncangan dan kebimbangan dalam dugaan dan kebodohan mereka. Namun akibat parahnya kesesatan, kebencian, dan kebusukan hati mereka, mereka pun tidak mau menerima iman dan tidak mau berislam. Padahal ayat-ayat serta secara nyata telah menunjukkan kebenaran datangnya mukjizat yang luar biasa yang menjelaskan kebenaran dan kesesuaiannya dengan kenyataan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk peringatan yang menunjukkan penguatan dan peneguhannya dalam risalah yang beliau emban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tidak lagi mengajak mereka. Allah telah memberi kabar gembira tentang pembinasaan dan pembalasannya terhadap mereka, dan Dia berfirman seraya menebarkan keberkahan dengan namanya yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah yang memposisikan hamba-hambanya berdasarkan masyiah dan irodahnya. Ar-Rahman, Dia yang Maha Pengasih pada mereka dengan menjelaskan petunjuk-petunjuk pada agamanya selaras dengan kesiapan diri, isti'adad, dan daya terima, qobiliyah mereka. Ar-Rahim, dan Dia yang lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya dengan memberi mereka taufik agar mereka dapat memiliki sifat dan menerima dalil-dalil tersebut. Alif Lam Ra. Wahai manusia yang paling utama dan paling sempurna, dan yang paling patut untuk mendapatkan limpahan kelembutan simbol rahasia-rahasia rububiyah, dan lauh-lauh detail yang tersembunyi dari uluhiyahnya, yang memancar dari kedudukan rahmatnya,
yang menyeluruh serta kemurahannya yang sempurna dan meliputi segalanya. Tilka ayatul kitab. Surat ini, yakni ayat-ayat yang disebutkan dalam surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab Al-Quran yang menghapus kitab-kitab yang lampau. Wa Qur'anim mubin, dan ayat-ayat Quran yang menjadi pembeda antara hidayah dan kesesatan, yang lurus dan yang bengkok, yang memberi penjelasan yang amat terang bagi mereka yang memiliki basiroh tajam, yang merenungi hikmah-hikmah penciptaan makhluk, khususnya insan kamil yang diistimewakan daripada manusia-manusia yang lain dengan berbagai keutamaan dan karomah. Terlebih, dia diberi limpahan akal yang dilimpahkan badannya dari al-aqlu al-kulli, sehingga dengannya ia dapat bertawajuh kepada zat yang telah mewujudkan dirinya, dan dengannya pula ia dapat merenungi tentang asal-usul dan tempat ia kembali nanti. Barang siapa yang tidak menaruh perhatian pada tujuan di mana ia diciptakan dan difitrahkan untuk kemaslahatannya, maka ia telah kufur dan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh jaraknya dari martabat insaniyah. Hal itu karena mereka terjerumus dalam kelalaian, buta dan mabuk kepayang oleh perhiasan dunia yang hina. Dan ketika mereka sadar dari kemabukan dan kesesatan mereka, rubama yawaddul ladzina kafaru, kadang menginginkan, maksudnya amat sedikit yang ingin atau menganggap baik. Ungkapan ini menunjukkan harapan. Orang-orang yang kafir itu yang menutupi al-haq dan tidak menggunakan akal mereka untuk mengungkap al-haq. Laukanu muslimin, sekiranya saja mereka dahulu menjadi orang-orang yang muslim, mengarahkan akal mereka pada ma'rifatullah, menyerahkan masalah mereka seluruhnya dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi dan keadaan mereka. Namun karena kedoliman, kesesatan, kerugian mereka yang berat, mereka tidak menerima seruan dan dakwahmu, wahai Rasul. Selain itu, mereka juga tidak mengimanimu dan juga tidak menerima kitabmu, wahai Rasul yang paling sempurna, sebagai bentuk pembangkangan dan kesombongan mereka. Padahal semua itu dapat menyelamatkan mereka dari kekecewaan di dunia dan kerugian di akhirat. Garhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkanlah mereka sibuk dengan kehidupan mereka di dunia, wahai Rasul, seperti makan makanan yang menyebabkan bermacam penyakit di hati mereka, dan bersenang-senang dengan perhiasan yang fana dan kelezatan yang semu. Wa yulhihimul amalu, dan dilalaikan oleh angan-angan yang menjauhkan mereka dari aktivitas ketaatan dan menghalangi mereka sama sekali dari kelezatan ukhrawi. Fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka ini dan buruknya perilaku dan perbuatan mereka saat perkara dan rahasia diangkat ke permukaan. Saat itu mereka menyadari apa yang terlewat dari diri mereka, yaitu kenikmatan rohani, dan ini semua disebabkan oleh penolakan mereka terhadap Allah, kitabnya, dan nabinya. Wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Dan di antara kebiasaan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkannya. Maksudnya kami tidak ingin membinasakan suatu negeri yang telah binasa, melainkan telah kami tuliskan hal itu dalam Lauhul Mahfuz dan dalam ilmu kami yang qadim tentang pemusnahannya.
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, di mana ma tasbiku min ummatin ajalaha, tidak ada yang dapat mendahului, tidak ada yang mempercepat suatu umat pun ajal mereka yang menjadi waktu pembinasaan mereka, wa ma yastakhirun, dan tidak pula dapat meminta penundaan atas ajal mereka itu. Bahkan saat ajal telah sampai pada mereka, mereka benar-benar hancur. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memajukan atau mengundurkannya sama sekali. Wa qalu, dan bagaimana kami tidak menghancurkan, menurunkan adab yang berat atas mereka dan membalas mereka, sedangkan mereka berkata saat engkau menyeru dan menyampaikannya pada mereka syiar iman dan Islam. Namun mereka mengolok-olokmu dengan berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru. Wahai Nabi yang diturunkan dari sisi Tuhannya, Al-Quran kepadanya, kitab yang menjelaskan padanya seperti kalimat-kalimat yang kami dengar darimu, bahwa innaka lamajnun, sesungguhnya kamu dengan dakwahmu itu, pengakuanmu sebagai Nabi dan kebenaran kitab itu, benar-benar telah menjadi orang gila. Bahwa kamu kurang berakal, dirasuki jin dan mengajarkanmu kalimat dan hikayat itu. Engkau berhayal bahwa jin-jin itu adalah malaikat yang turun untukmu membawanya. Bagaimana mungkin kamu dapat melihat malaikat dan berteman dengan mereka, sementara kamu hanyalah manusia seperti kami. Lauma lauma ta'tina bil malaikati, mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami yang turun padamu? In kunta minas shodiqin, jika memang kamu termasuk orang-orang yang benar dalam ungkapanmu, hingga kami dapat melihat mereka dan mendengar perkataan mereka langsung seperti halnya engkau. Maka katakan pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna sebagai wakil kami, ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi. Katakanlah pada mereka, kami tidak menurunkan malaikat pada setiap manusia, namun pada yang kami karuniai hikmah, pada fitrah mendasar dan kesiapan diri mereka, atau al-isti'dad. Mereka adalah para nabi dan rasul yang diperintahkan untuk memberi bimbingan atau irsyad dan penyempurnaan. Tidak sembarangan manusia ditemui malaikat. Dan kami tidak menurunkan mereka, para malaikat itu, melainkan sebagai penguatan dan pendukung terhadap para rasul dan diliputi dengan kebenaran. Maksudnya dengan agama yang teguh sesuai dengan kenyataan, agar mereka yang mengikuti para rasul itu beragama dengan agama mereka, mengimani mereka dengan taat dan tunduk. Jika setiap orang mampu melihat turunnya malaikat dan menyaksikan bentuk mereka, tentu hikmah, ketaatan, pengutusan Rasul, dan penyempurnaan menjadi sia-sia. Sebab jika itu yang terjadi, maka semua orang berada dalam jalan yang lurus dan hidayah dalam ukuran yang sama. Wa ma kanu idza munzorin, dan juga tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh hingga hari pembalasan, karena setiap orang selamat dan mendapat petunjuk di kehidupan dunia. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah berdasarkan hikmah kami yang menurunkan adzikra, yaitu kitab-kitab para nabi dan rasul dalam bentuk yang tak bisa dibuat oleh manusia. Karena lafaz, keterangan, tatanan, dan keselarasan susunannya di luar pengetahuan dan akal mereka. Oleh karena itu, mereka menyebut sebagian besar nabi dan rasul gila dan kurang akal. Wa inna lahu lahafidhun, dan namun demikian sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya.
dari penyelewengan para pendusta yang menyimpang lagi sesat dan yang jauh dari tauhid. Walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Dan janganlah bersedih wahai Rasul yang paling sempurna karena olok-olok dan dusta mereka padamu. Itu adalah karakter dan sifat lama orang-orang yang tersesat. Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul saat kefasikan dan kemaksiatan semakin merajalela. Min laqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Kami telah mengutus para rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan karena kebusukan perangai dan kebencian mereka yang amat dalam, tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu mengolok-oloknya dengan bermacam celaan seperti pembohong, gila, dan halal buruk yang lainnya. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang kafir, yang mana iroda dan masyiah kami bertaut untuk menghancurkan dan menyiksa mereka berdasarkan sifat kami yang maha memaksa kohriyah dan maha perkasa jalaliyah. Oleh karena itu, la yu'minu nabihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman padanya, yakni pada Rasul yang diutus untuk mereka. Dan bagaimana mungkin orang-orang kafir itu beriman padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, sedangkan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu, yakni hukum Allah pada orang-orang kafir terdahulu, atau pada golongan pendahulu mereka, di mana mereka mengikuti jejak nenek moyang mereka dan menjalankan apapun yang mereka dapat dari nenek moyangnya. Walau fatahna alaihim, dan karena kebusukan perangai kefasikan kelalaian mereka, jika seandainya kami bukakan pada mereka, yakni kepada mereka yang mengolok-olok itu, babam minas samai, bahkan jikapun kami bukakan pintu-pintu langit itu di luar kelaziman agar mereka percaya padamu, fadollu fihi ya'rujun, lalu mereka terus-menerus bisa naik ke atasnya, mereka naik ke langit dan melihat jelas semua yang ada di sana. Laqalu innama sukirat absaruna. Tentulah mereka akan berkata karena kesesatan mereka yang nyata bahwa sesungguhnya dikaburkan, dibuat bingung pandangan kami melalui sihir dan tipuan Muhammad. Sesungguhnya kami diperlakukan seperti ini agar kami mengimaninya, mempercayai semua ucapan dan kitabnya serta dan menerima agamanya. Jadi bahkan kalaupun langit dibuka, lalu mereka bisa melihat alam malaikat sekalipun, mereka tetap aja nggak beriman. Mereka malah bilang, ah ini cuma sihir gitu ya. Ah ini cuma tipuan mata yang dibuat oleh Muhammad untuk mengelabui kita, gitu katanya. Bal nahnu qaumum mashurun. Bahkan kami diperintahkan juga tanpa keraguan dan kebimbangan, karena kami dengan menyaksikan dibukanya langit dan menaikinya itu adalah orang-orang yang terkena sihir dan terpedaya setelah kami diperdaya oleh orang ini dengan membungkus masalah atau kejadian ini dengan sifat sihir dan sulap. Demikianlah Bapak Ibu. Jadi kalau orang sudah ditutup hatinya, Anda mau kasih argumen apapun nggak akan bisa masuk. Sementara kalau orang sudah terbuka hatinya, tidak perlu argumen apapun untuk bisa beriman. Maka seharusnya kita ini sangat bersyukur dikaruniai iman oleh Allah. Padahal kita ini nggak ketemu sama Nabi,
nggak bisa lihat malaikat, tidak menyaksikan mukjizat, tetap dikasih iman. Alhamdulillah ya. Sementara orang-orang yang dihadapi sama Nabi sekalipun, yang tiap hari bisa ketemu sama Nabi, yang bahkan bisa menyaksikan mukjizat Nabi, tetap aja nggak beriman. Makanya kita perlu sering-sering bersyukur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Terima kasih ya Allah, segala pujian-puji hanyalah untukmu yang telah memberikan kami hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sesungguhnya kami ini tidak akan bisa mendapatkan hidayah kecuali Engkau sendiri ya Allah yang membukakan hati kami untuk bisa menerima hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai karunia atas hamba-hambanya dengan menyiapkan segala yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Walaqad ja'alna, dan sesungguhnya kami telah menciptakan menetapkan fis samai buruja, di langit itu gugusan-gugusan bintang 12 yang beredar di mana matahari berubah setiap tahunnya, baik pada musim dingin, panas, semi maupun musim gugur. Sedangkan rembulan setiap bulannya juga demikian, untuk menyempurnakan kebutuhan kehidupan kamu dan membuahkan hasil yang baik pada sumber pangan dan buah-buahan kamu. Wa zayyannaha lin-nadhirin, dan kami telah menghiasi langit itu, kami sempurnakan tatanannya dan susunannya bagi orang-orang yang memandangnya, yang memperhatikan bagaimana pergerakan, rotasi, dan perubahannya. Tujuannya tidak lain adalah agar dengannya mereka dapat menunjukkan kuasa penciptaan, kuasa Sang Pencipta, hingga mereka menyingkap keesaannya dengan menjadikan semua itu ada dan mengembalikan seluruh perkara pada Allah. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim, dan kami menjaganya dari segala upaya setan-setan yang terkutuk yang ingin mengetahui seluruh rahasia dan hikmah yang terpendam di dalamnya. Illa manistarokos sama'a, kecuali setan yang mencuri-curi dan berusaha memperdaya karena ingin mengetahui informasi yang dapat didengar. Illa manistarokos sam'a wa atsba'ahu shihabum mubin. Setan yang mencuri dengar dan diintip dari penduduk langit. Mereka berusaha keras untuk dapat menaiki langit tersebut, lalu dia dikejar karena kekuatan Allah yang dahsyat dan sempurna yang berlaku atasnya, dikejar oleh semburan api, bongkahan api seperti bintang yang terang, lagi nyata bagi mereka yang memiliki pengetahuan sebagai gertakan dan penghalang bagi setan agar dia tidak dapat mengetahui rahasia tersebut. Wal ardo madadnaha wa alqoina fiha rawasiya, dan bumi juga telah kami hamparkan, maksudnya membuatnya landai dan membentang, dan menjadikannya padanya gunung-gunung yang menjulang tinggi untuk meneguhkan dan mengokohkan bumi. Selain itu juga menjadi tempat yang baik bagi penyimpanan air dan benda-benda tambang yang berharga. Wa ambatsna fiha min kulli syai'im mauzun, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran yang terpatri dan tertata, di mana fitrah menganggapnya baik. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat ke-19 surat Al-Hijr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.